Penemuan jasad tinggal kerangka di atap sebuah kawasan Sentra Bis Park, Jalan Saripudin Yos, Balikpapan Selatan, pada Rabu 3 September 2025, menyisakan cerita bagi saksi mata yang pertama kali melihatnya. Raihan Ardi Nugroho berusia 19 tahun, teknisi jaringan internet, sekitar pukul 15.26 waktu Indonesia Tengah, sedang memasang jaringan internet bersama rekan-rekannya. Penemuan jasad pria yang sudah tinggal kerangka di atap lantai 4 ruko kawasan Sentra Bis Park, Jalan Syarifuddin Yus, Balikpapan Selatan, Rabu, 3 September 2025, menyisakan cerita mengejutkan dari saksi mata pertama yang menemukannya. Raihan Ardi Nugroho 19 tahun, teknisi jaringan internet, menceritakan bahwa ia menemukan jasad tersebut sekitar pukul 15.26 WITA saat sedang bekerja bersama rekannya. Saya dan teman-teman mau pasang kabupaten, ada juga 0L jaringan internet baru. Waktu saya nyebrang seng di sudut kiri, kecium bau anyir. Pas saya dekati, ternyata ada mayat, ungkap Raihan, Kamis, 4 September 2025. Ia menuturkan, saat itu cuaca cukup panas. Salah seorang rekannya melihat ada sebuah topi di kejauhan dan berniat mengambilnya. Namun, semakin mendekat justru tercium bau semakin menyengat. Bahkan Raihan sempat muntah. Posisi mayatnya tengkurap di talang. Awalnya saya berdua yang di atas, terus saya turun ke bawah kasih tahu senior kalau ada mayat. Awalnya beliau nggak percaya, sampai akhirnya naik ke atas dan lihat sendiri, tambahnya. Setelah memastikan ada jasad manusia, Raihan bersama rekannya segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak keamanan ruko. Laporan itu kemudian diteruskan ke pihak kepolisian hingga tim gabungan Inafis Polresta Balikpapan, BPBD, dan Basarnas tiba untuk melakukan olah TKP serta evakuasi. Kepala Instalasi Kedokteran Kehakiman RS Kanujoso Jatiwibowo, Dr. Heriadi Bawono Putro, SPFM, memastikan hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa jasad tersebut adalah seorang pria. Dari pemeriksaan kerangka didapatkan jenis kelamin laki-laki, dengan estimasi tinggi badan 156 sampai 164 cm, ungkap Dr. Heriadi, Kamis, 4 September 2025. Ia menambahkan, usia korban diperkirakan masih muda, yakni antara 18 hingga 29 tahun. Hasil pemeriksaan juga menemukan adanya tanda luka sengatan listrik pada tangan kanan korban. Terdapat luka akibat sengatan listrik dan luka bakar, jadi ada listrik masuk melalui tangan kanannya, jelasnya. Tim forensik memperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar 13 hingga 23 hari sebelum ditemukan. Dengan kata lain, jasad diperkirakan sudah berada di lokasi sekitar 3 pekan lamanya. Misteri penemuan mayat tinggal tulang belulang di kawasan Balikpapan Selatan akhirnya terungkap. Polisi memastikan identitas korban setelah keluarga datang dan mengenali barang-barang pribadi milik korban. Kapolsek Balikpapan Selatan AKP Abu Sangit melalui Kanit Reskrim Ibtu Iskandar Ilham mengungkapkan, identitas korban adalah Apri, 24, seorang buruh lepas bangunan, warga Jalan Marsma Iswahyudi, RT 03, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan. Menurut Ibtu Iskandar, kepastian identitas berawal ketika seorang perempuan datang ke Polsek Balikpapan Selatan pada Jumat, 5 September 2025. Ia mengaku sebagai istri korban setelah melihat postingan di media sosial terkait penemuan mayat. Dia mengenali tas yang digunakan korban saat pamit meninggalkan rumah pada 24 Agustus lalu. Untuk memastikan, istrinya langsung ke RS Kanujoso Jatiwibowo, di sana pakaian yang dipakai korban juga sama persis. Lebih meyakinkan lagi setelah tim Inafis memeriksa sidik jari, hasilnya cocok dengan IKTP korban. Jelas Iskandar, Sabtu, 6 September 2025. Berdasarkan keterangan istri, korban terakhir pamit keluar rumah pada 24 Agustus sekitar pukul 19 WITA. Tidak ada permasalahan dalam rumah tangga. Keluarga menerima kejadian ini dengan ikhlas. Selain itu, polisi menemukan sejumlah barang di lokasi kejadian, termasuk pipet bekas sabu-sabu serta minuman keras yang masih berisi. Apakah korban pengguna atau tidak, masih kami dalami, tambah Iskandar. Mungkin Mas Rehan bisa ceritakan nggak kronologisnya pertama kali melihat penemuan jasad kemarin yang di wilayah Balikpapan Selatan kemarin? Kronologisnya, saya dan teman-teman ingin menaikkan kabel ke atas gedung. Nah, saya naik izin ke pihak IT kantor, saya naik. Nah, pas saya nyebrang seng, saya ingin maju ke sudut, ada topi.
Nah itu pas lagi panas, teman saya ngeliat topi ingin mengambil teman yang satu. Pas saya samperin, sekalinya itu jasad mayat tersebut. Jadi pertama tuh pas ngeliat itu teman tadi karena cuaca panas, teman ngeliat topi, inisiatif mau ngambil topi, terus tapi ketika mendekat tercium bau anyir gitu ya. Benar. Tercium bau seperti apa baunya? Hanyirnya itu sudah dari rooftop atas itu sudah hanyir, tapi kayak bau-bau bangkai tikus, semacam bangkai tikus. Makin ke tengah, makin ke ujung, makin hanyir dia baunya. Posisinya kemarin tuh berapa orang kamu? Posisinya 4 orang, 2 di bawah, yang 2 naik, saya naik berdua. Nah pada saat ketika tadi rencana teman mau inisiatif mau ngambil topi tadi karena panas tadi tuh kan mendekat tuh. Ya, Berarti ngelihat mayat tadi, jenazah itu tadi. jenazah itu dari jauh cuman kelihatan topinya aja. Topinya arah ke belakang, kepalanya hadap ke sana. Posisinya berarti dia di Di dalam talang, ya. kejepit talang. Terus akhirnya apa yang kamu lakukan? Saya pas melihat jasad itu saya turun untuk ngelapor ke pihak satpam. Ke senior ya? Iya, Senior. saya ke bawah dulu, saya menginformasi ke senior Untuk ngasih tahu kalau ada jasad. Nah, senior sempat nggak percaya. Nah, naiklah bertiga sama senior. Nah, baru di situ percaya, baru turun lagi untuk ngabari satpam. Terus ketika itu apa lagi yang terjadi? Yang terjadi satpam menghubungi orang HRD-nya. HRD-nya itu sempat nggak percaya juga. Saya kirim fotonya begini, baru percaya, baru dilaporkan ke pihak polisi. Ketika kamu selain topi ada apa lagi yang kamu lihat? Di jasadnya itu ada tas ransel sama jaket kalau itu kalau nggak salah. Dah itu aja. Warna apa jaketnya? Warna apa ya? Warna hitam-hitaman. Posisinya seperti apa menurut kamu? Terlentang. Ya? Terlentang. Oke. Terus ada tanda-tanda sekitar situ, ada yang kamu aneh nggak menurut kamu? Ada, pas di bawah kakinya itu ada listrik, kabel listrik Pak. Oh, ada kabel listrik. Ada kabel listrik. Terbuka gitu atau apa? Tertutup ya, semacam kabel listrik. Oh, kabel listrik. Cuman dia kayak terlilit di kakinya, nggak terlilit di bawahnya begitu. Kan ada genangan air. Kepala Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Kanojo Jatibo menjelaskan penyebab kematian penemuan jasad tinggal kerangka di atap sebuah kawasan Center Bispark di Balikpapan Selatan adanya sengatan listrik pada tangan kanan korban. Dan pihak kepolisian juga menjelaskan mengungkapkan identitas korban setelah pihak keluarga mendatangi Polsek Balikpapan Selatan dan melaksanakan pencocokan bahwasannya pakaian yang digunakan korban sama pada saat yang terakhir dipakai korban pada 24 Agustus lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.